Yang kita akan bahas pada hari ini yaitu sebaik-baik amal adalah salat. Masalah ini penting, saya mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, dan ada dalam buku ini. Yang Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafid 'alal wudu'i illa mu'minun. Kata Nabi, ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat dan tidak menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa sebaik-baik amal adalah salat. Jadi amal yang paling baik adalah salat. Dan yang perlu kita ingat, ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa tujuan dari hidup kita, Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak minta rezeki dari mereka dan aku tidak minta kepada mereka untuk memberikan makan kepadaku. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu yang maha pemberi rezeki dan Allah itu yang maha kuat dan Allah itu maha kokoh. Jadi Allah menciptakan makhluk ini, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Di antara ibadah kepada Allah yang pokok yang pertama adalah tauhid kepada Allah SWT, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu melaksanakan salat, baru yang lainnya. Ikhwan fillah, jazakumullah. Setelah kita melaksanakan tauhid, ya laksanakan salat. Yang pokok pertama adalah tauhid kepada Allah SWT. Dan tidak boleh kita berbuat syirik, apakah syirkun akbar maupun syirkun asghar. Kita membahas tentang masalah salat ini karena fenomena yang ada, yang kita lihat, banyak sekali orang-orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, nggak sholat. Dan ini banyak. Antum bisa saksikan sendiri di mana-mana. Apakah itu di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di pasar, di jalanan, dan tempat yang lainnya. Banyak sekali orang yang nggak sholat. Dan sedikit sekali orang yang menegur. Udah jelas nggak sholat, mesti kan ditegur, diingatkan. Termasuk konsekuensi kita sebagai seorang yang beriman, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Mestinya kita ingatkan, mesti kita tegur, tapi kenyataan tidak. Ya, orang yang nggak sholat tetap nggak sholat. Dari mulai dia kerja di pabrik itu sampai dia meninggal tetap nggak sholat. Nggak ada yang tegur, nggak ada yang ingatkan. Begitu juga yang di rumah-rumah masih ada sebagian juga yang nggak sholat. Di sekolah, di kampus, nggak ada yang ingatkan. Ini kewajiban kaum muslimin semuanya, kewajiban kita semuanya, dan kewajiban antum semuanya, yang laki maupun yang perempuan, untuk mengingatkan. Nggak boleh dibiarkan. Bagaimana supaya mereka menegakkan sholat yang 5 waktu? Ini wajib yang merupakan fardu ain. Bagi laki-laki nggak bisa ditinggalkan. Dan kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang pimpinan kita. Sebagaimana sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati, wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah SAW, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir, seorang raja adalah pemimpin, seorang suami pemimpin atas keluarganya, dan istrinya pun pemimpin bagi rumah suami dan anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas orang yang dipimpinnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri kita dan anak kita. Ini lurus yang pertama kali. Kemudian kalau kita pimpinan,
di rumah kita ada pembantu, kita akan ditanya juga kenapa pembantu itu nggak disuruh pakai jilbab, kenapa pembantu itu nggak disuruh sholat. Kita punya sopir, kenapa nggak suruh kita sholat, akan ditanya oleh Allah, sebab dia di bawah pimpinan kita. Nah kita sebagai atasan di tempat kerja akan ditanya, kalau kita punya anak bawahan, apakah itu 1, 5, 10, 100, suruh mereka untuk sholat. Kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi bawahan kita suruh sholat. Bab siapa lagi yang menyuruh dia sholat? Nggak ada yang menyuruh kecuali kita. Dan kita diberikan oleh Allah amanah sebagai pimpinan, maka kita laksanakan dengan baik, dengan jujur, amanah, dan laksanakan syarat Islam. Dan bisa, dan itu nggak berat. Menyuruh orang sholat, menyediakan fasilitas sholat, nggak berat. Bagi pimpinan-pimpinan perusahaan, dia harus menyediakan fasilitas buat sholat. Wajib dia menyediakan itu. Bagi pimpinan-pimpinan di perusahaan-perusahaan, dia wajib menyediakan fasilitas buat sholat. Dia harus sediakan masjid atau musola untuk orang sholat 5 waktu. Wajib disediakan. Bagaimana dia mau sholat kalau nggak disediakan? Jadi orang-orang muslim ini nggak boleh diam. Dan dia harus berusaha untuk membuat masjid yang besar untuk bisa menampung orang-orang yang sholat di pabrik itu. Yang kerja 5.000 orang. Yang jelas yang terbanyak muslim atau kafir? Muslim. Ya sediakan yang pantas tempat sholatnya. Masa ukuran sholat yang ukuran 100 orang? Nggak masuk akal. Yang kerja 5.000 orang, masa dikasihkan fasilitas sholat buat 100 orang? Sediakan untuk 3.000 atau 4.000 orang. Bermanfaat. Karena dia wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu dan juga wajib mengerjakan sholat Jumat. Ini tanggung jawab para pimpinan ini. Tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia pimpinan nggak boleh diam, dia harus suruh dan aktif. Pimpinan-pimpinan muslim kenapa diam? Kok nggak ngajak bawahannya untuk sholat? Dia mikirkan buat dirinya saja. Dia harus pikirkan semuanya, karyawannya. Kalau nggak punya sarung, belikan sarung. Dan gajinya masih cukup untuk memberikan sarung kepada kaum muslimin. Yang nggak punya jilbab, berikan jilbab. Belikan buat mereka. Sediakan fasilitas mereka untuk wanita sholat. Karena banyak, bukan hanya yang laki yang nggak sholat. Yang perempuan juga banyak yang nggak sholat, yang kerja di pabrik. Banyak nggak sholat, tanggung jawab ini. Pimpinan-pimpinan muslim tanggung jawab di depan Allah pada hari kiamat nanti. Akan ditanya oleh Allah, kenapa dibiarkan orang-orang nggak sholat? Mereka nggak paham. Kita yang paham memberikan penjelasan kepada dia tentang wajibnya sholat. Berikan buku, nih, jelaskan kepada dia. Ini baca, kemudian kamu sholat. Bukan hanya diberikan buku, diberikan juga penjelasan kepada dia. Bahwa setiap muslim wajib sholat. Dan seterusnya seperti itu. Kalau dia sebagai wali kota, bupati, lurah, menteri, wajib dia menyuruh semua jajarannya untuk sholat. Kalau enggak, berat untuk dia pada hari kiamat nanti. Dia harus laksanakan sholat yang 5 waktu dan juga sholat Jumat.